Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dosen Ibu Duhendra Martadinata, SEMSC sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan materi yang sudah ditugaskan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun dalam situasi pandemi seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan perkuliahan secara daring. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nikadek Widiawati dengan NIM 201705 1218, Imade Dodik Gunawan dengan NIM 201705 1228, Putu Dia Julia Safitri, saya sendiri dengan NIM 201705 1233, Niputu Mei Kompiang Nizeh dengan NIM 201705 1239, dan Putu Elvina Tiara Indriani Graha dengan NIM 201705 1242. Mohon maaf sebelumnya karena salah satu dari anggota kelompok kami tidak bisa berpartisipasi dalam presentasi kali ini, yaitu Putu Elvina Tiara Indriani Graha karena masih dalam tahap pemulihan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Total Quality Management atau TQM. Next. Nah, sedikit pendahuluan tentang materi ini bahwa suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dalam menjalankan fungsinya, publik dapat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Nah, agar keberhasilan itu dapat dicapai, maka organisasi publik tersebut harus melakukan pekerjaan secara lebih baik dalam rangka menghasilkan produk, barang dan jasa yang berkualitas. Nah, saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan, yang dapat menjadi motivasi suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan mutu agar tujuan organisasi yang direncanakan dapat tercapai. Salah satu prioritas dan tantangan yang harus dihadapi suatu organisasi publik saat ini adalah pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu cara yang diterapkan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM adalah dengan penerapan peran Total Quality Management atau TQM yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kami bagi materi ini menjadi beberapa submateri. Yang pertama yaitu definisi Total Quality Management, yang kedua sejarah perkembangan Total Quality Management, yang ketiga manfaat Total Quality Management, yang keempat prinsip-prinsip Total Quality Management, yang kelima elemen pokok Total Quality Management, yang keenam perbedaan Total Quality Management dengan metode manajemen lainnya, yang ketujuh faktor kegagalan dalam menerapkan Total Quality Management, dan yang terakhir yaitu implementasi Total Quality Management. Next. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke submateri pertama. Submateri pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Widya. Untuk Widya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nikadek Widiawati dengan NIM 2017051218. Saya akan membawakan materi yaitu definisi Total Quality Management dan sejarah perkembangan Total Quality Management. Nah, Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu adalah suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur kepegawaian di lingkungan suatu perusahaan baik sektor barang maupun sektor jasa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas produk baik di lingkungan industri maupun institusi lainnya. Total Quality Management sendiri merupakan suatu alat pendekatan dalam menjalankan suatu pelayanan untuk memaksimalkan kualitas organisasi melalui perbaikan yang berkesinambungan atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Next. Yang submateri yang kedua yaitu sejarah perkembangan Total Quality Management. Menurut sejarah Frederick Taylor yang berasal dari Amerika Serikat, sekaligus diakui sebagai bapak manajemen, pada tahun 1920-an mencetuskan gerakan Total Quality Management. Kemudian pada tahun 1950, secara gencar Jepang mengembangkan Total Quality Management untuk memperbaiki dan membangkitkan perekonomiannya. Setelah W. Edwards Deming mengajarkan salah satu penekanan dalam Total Quality Management, yaitu kualitas kepada para ilmuwan, insinyur, dan eksekutif perusahaan Jepang.
Sejak tahun 1980-an, Total Quality Management mulai sangat populer di dunia bisnis. Boleh dikatakan bahwa Total Quality Management lahir di Amerika Serikat, kemudian dibesarkan di Jepang yang selanjutnya berkembang di Amerika Utara dan Eropa. Jepang meyakini bahwa kunci pokok perusahaan-perusahaannya adalah kualitas produknya. Oleh karena itu, secara terus-menerus, perusahaan-perusahaan tersebut berusaha menciptakan infrastruktur sebagai dasar tercapainya kualitas, yaitu aspek manusia, proses, dan fasilitas. Selain itu, Jepang juga mengirimkan para ahlinya ke luar negeri. Kenyataannya menunjukkan bahwa barang-barang produk Jepang bisa melampaui kualitas yang diproduksi oleh negara barat, sehingga volume industri Jepang sangat drastis peningkatannya. Total Quality Management atau dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia yaitu manajemen kualitas terpadu merupakan konsep yang mengutamakan kualitas atau mutu. Tidak hanya diterapkan dalam dunia bisnis atau industri, tetapi metode ini juga telah diterapkan di dunia pelayanan. Melalui optimalisasi dan aspek-aspek manajemen inilah yang menjadi obsesi dalam penerapan Total Quality Management, sehingga pelanggan atau customer akan merasa puas dengan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Baik, sekian submateri yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Widya. Next. Nah, untuk selanjutnya, submateri kedua dan ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Dodi. Untuk Dodi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan saya Imade Dodi Gunawan dengan NIM 20170511228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Widya, mengenai manfaat Total Quality Management. Nah, di sini terdapat 4 manfaat Total Quality Management, yaitu yang pertama bagi pelanggan. Sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan, kepuasan pelanggan terjamin. Nah, yang kedua yaitu manfaat TQM bagi institusi, yaitu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan, staf lebih termotivasi, produktivitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang, permasalahan dapat cepat diselesaikan. Nah, dan yang ketiga, manfaat TQM bagi staf organisasi, yaitu pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, lebih dihargai dan diakui. Dan yang terakhir, yaitu manfaat TQM bagi institusi di masa yang akan datang, yaitu membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut atau follower. Membantu terciptanya teamwork, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan, dan membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pada submateri yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip Total Quality Management. Nah, di sini terdapat 4 prinsip utama dalam Total Quality Management, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dalam pelanggan diperluas. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek termasuk di dalam harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Dalam perusahaan yang kualitas tergolong kelas dunia, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas yang khas. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan.
Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia berorientasi berdasarkan pada fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar hanya perasaan semata. Dan yang terakhir, perbaikan berkesinambungan. Setiap perusahaan perlu proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dode atas pemaparan materinya. Next. Untuk submateri ke-5 dan 6, saya sendiri akan menjelaskannya, yaitu tentang elemen pokok Total Quality Management. Yang pertama yaitu fokus kepada pelanggan, karena pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkat kualitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karena keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Yang ketiga yaitu pemusatan perhatian pada proses. Di mana proses itu merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dan mentransformasinya menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan. Yang keempat yaitu sistem yang terintegrasi. Semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Yang kelima yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu bagian yang terpenting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam yaitu peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, yaitu kepuasan berdasarkan fakta. Total Quality Management mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Perubahan-perubahan yang terdapat pada perusahaan, seperti misalnya perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal maupun metode pelaksanaan perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik ini juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kepada karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Next. Selanjutnya, yaitu perbedaan Total Quality Management dengan metode manajemen yang lainnya. Perbedaannya yaitu yang pertama asal intelektualnya, yang kedua sumber inovasinya, yang ketiga asal negara kelahirannya, dan yang terakhir yaitu proses diseminasi atau penyebaran. Next. Nah, ini merupakan perbedaan dari Total Quality Management dan metode manajemen lainnya. Yang pertama yaitu asal intelektualnya. Asal intelektual dari Total Quality Management yaitu teori statistik yang didasarkan pada analisis samplings dan varian. Sedangkan asal intelektual dari metode manajemen lainnya kebanyakan dari ilmu sosial seperti misalnya ekonomi mikro, psikologi, dan sosiologi. Yang kedua yaitu sumber inovasi. Sumber inovasi dari Total Quality Management
sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang pada umumnya adalah insinyur industri dan fisikawan yang bekerja di sektor industri dan lembaga. Sedangkan sumber inovasi dari metode manajemen lainnya yaitu biasanya dari sekolah bisnis yang terkemuka dan perusahaan konsultan manajemen. Yang ketiga yaitu asal negara kelahirannya. Asal negara kelahiran dari Total Quality Management yaitu dari internasional, kemudian dikembangkan di USA, kemudian ditransfer ke Jepang, setelah itu tersebar ke Amerika Utara dan Eropa. Sedangkan asal negara dari metode manajemen lainnya kebanyakan dari Amerika Serikat, kemudian ditransfer secara internasional. Yang terakhir yaitu proses penyebaran. Proses penyebaran Total Quality Management itu bersifat populasi, di mana perusahaan-perusahaan kecil dan manajer media memainkan peranan yang menonjol. Sedangkan proses penyebaran dari metode manajemen lainnya yaitu bersifat hierarkis, di mana dari perusahaan-perusahaan terkemuka ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan kurang menonjol, dan dalam perusahaan dari manajemen puncak ke manajemen di bawahnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Next. Nah, untuk submateri ke-7 dan 8 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mei. Untuk Mei dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang ke-7 dan ke-8. Submateri yang ke-7 yaitu faktor kegagalan menerapkan total quality management. Faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi perusahaan dalam menerapkan total quality management yaitu yang pertama kesengajaan komitmen manajemen puncak. Yang kedua, salah memfokuskan perhatian. Yang ketiga, tidak tersedia karyawan yang memadai dan mendukung. Yang keempat, hanya mengandalkan pelatihan semata. Yang kelima, harapan memperoleh sesaat bukan hasil jangka panjang. Yang keenam, memaksa mengadaptasi suatu metode padahal tidak cocok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas yaitu yang pertama fasilitas perusahaan, yang kedua bahan baku, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat pasar atau tingkat persaingan, yang kelima desain produk tujuan organisasi, yang keenam testing produk, yang ketujuh proses produksi, yang kedelapan kualitas input, yang kesembilan perawatan perlengkapan, yang kesepuluh standar kualitas yang digunakan, yang ke-11 umpan balik konsumen. Next. Submateri yang ke-8 implementasi total quality management. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan dimulai dari langkah pertama, tentukan problem utama. Apabila banyak problem yang dihadapi, carilah yang paling penting. Langkah yang kedua, tentukan faktor penyebab. Langkah ketiga, tetapkan urutan penyebab. Langkah keempat, perumusan rencana penanggulangan dan sasaran. Apabila tahap perencanaan dari siklus PDCA ini kita kembangkan pada tahap perencanaan di kegiatan belajar mengajar siswa, maka langkah pertama yang harus dilakukan sekolah adalah menetapkan permasalahan di seputar kegiatan pembelajaran secara sistematis. Dalam menentukan urutan masalah, kepala sekolah harus mengikut sertakan staf dan guru untuk membicarakannya. Sebaiknya kepala sekolah membentuk kelompok kerja atau tim khusus perbaikan untuk berpartisipasi dalam membuat rencana perbaikan. Dalam mengidentifikasi permasalahan seputar kegiatan belajar mengajar, hendaknya sekolah dapat membatasi permasalahan yang ada. Kemudian mencari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin saja ada dari
fokus masalah melalui analisis SWOT. Setelah dilakukan identifikasi fokus masalah melalui analisis SWOT, tim akan mudah menentukan penyebab dari masalah yang ada. Langkah selanjutnya adalah tim perbaikan harus menentukan urutan penyebab masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar secara sistematis berdasarkan permasalahan terpenting terlebih dahulu hingga ke permasalahan ringan. Tahap dari akhir perencanaan ini adalah tim perbaikan atau pihak sekolah wajib mengadakan perumusan langkah perbaikan atau usaha mencegah masalah yang akan dilakukan beserta maksud dan tujuan dari langkah penanggulangan itu. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap implementasi rencana-rencana penanggulangan dari masalah yang ada. Pada tahap ini, perencanaan yang telah ada dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan ini, tim perbaikan sebaiknya harus tetap memantau proses implementasi maupun hasilnya. Apabila pada saat proses pelaksanaan rencana, tiba-tiba terjadi peristiwa dengan keadaan yang tidak terprediksi sebelumnya, maka pihak sekolah harus mampu mengadakan penyesuaian sebagai dengan kondisi tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, tim perbaikan mutu kegiatan belajar mengajar harus mengadakan pemantauan terhadap semua bagian kegiatan dari proses pelaksanaan rencana yang telah dilaksanakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui apakah sasaran yang telah ditetapkan berhasil sesuai rencana atau terdapat penyimpangan tambulon. Pada saat ini, buatlah alat atau cara untuk memantau pelaksanaan proses dan hasilnya. Konfirmasikan bahwa cara atau alat ini untuk digunakan. Apakah evaluasi ini mendatangkan efek yang diinginkan? Apakah konsekuensi yang tak diharapkan? Yang keempat, tindak lanjut. Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus PDCA. Tim perbaikan mutu kegiatan belajar mengajar sekolah harus menetapkan usul standar lanjutan berdasarkan hasil yang telah didapatkan. Kemudian tim perbaikan mutu menetapkan langkah perbaikan berikut untuk permasalahan yang belum terselesaikan. Langkah tindak lanjuti tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nilailah hasil-hasil yang dicapai yang dicapai. Demikian pula proses pemecahan masalah dan perubahan proses yang direkomendasikan. Yang kedua, teruskan perbaikan proses bila diperlukan. Bakukan bila memungkinkan. Yang ketiga, rayakan keberhasilan yang dicapai. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih para penyaji untuk pemaparan materinya yang sudah jelas. Next. Dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM sendiri merupakan suatu alat pendekatan dalam menjalankan suatu pelayanan untuk memaksimalkan kualitas organisasi melalui perbaikan yang berkesinambungan atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Frederick Taylor yang berasal dari Amerika Serikat sekaligus diakui sebagai Bapak Manajemen pada tahun 1920-an mencetuskan gerakan Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM. Kemudian pada tahun 1950 secara gencar, Jepang mengembangkan TQM untuk memperbaiki dan membangkitkan perekonomiannya. Setelah W. Edward Deming mengajarkan salah satu penekanan dalam eksekutif perusahaan Jepang. Nah, manfaat dari Total Quality Management ini dirasakan bagi pelanggan,
bagi institusi, bagi staf organisasi, dan juga bagi institusi di masa yang akan datang. Adapun prinsip-prinsip dari total quality management ini yaitu kepuasan pelanggan pastinya, respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Nah, tidak jauh dari prinsip-prinsip total quality management, adapun elemen pokok dari total quality management yaitu fokus kepada pelanggan, keterlibatan karyawan secara keseluruhan, pemusatan perhatian pada proses, sistem yang terintegrasi, pendekatan strategi dan sistematik, peningkatan yang berkesinambungan, keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, yang membedakan total quality management dengan metode manajemen lainnya adalah yang pertama asal intelektualnya, sumber inovasinya, asal negara kelahirannya, dan yang terakhir yaitu proses penyebarannya. Faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi perusahaan yang menerapkan total quality management yaitu yang pertama, kesenjangan komitmen manajemen puncak. Yang kedua, salah memfokuskan perhatian. Yang ketiga, tidak tersedia karyawan yang memadai dan mendukung. Yang keempat, hanya mengandalkan pelatihan semata. Yang kelima, harapan memperoleh sesaat bukan hasil jangka panjang. Yang keenam, yaitu memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kualitas yaitu yang pertama fasilitas perusahaan, kemudian bahan baku, sumber daya manusia, pasar atau tingkat persaingan, desain produk tujuan organisasi, testing produk, proses produksi, kualitas input, perawatan perlengkapan, standar kualitas yang digunakan, umpan balik dan umpan balik konsumen. Nah, terdapat 4 langkah-langkah dalam implementasi total quality management dalam penyelesaian masalah berdasarkan siklus PDCA, yaitu yang pertama tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi, dan yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian pastinya atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi kali ini. Presentasi kali ini kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.